Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani rahimakumullah jami'an. Hari ini kita masih melanjutkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih berkaitan tentang bab birrul walidain wa silatul arham. Qala mu'allif rahimahullahu taala, hadis ke 332, wa an Salman bin Amir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza aftara ahadukum falyuftir ala tamr fa innahu barakah fa in lam yajid tamran falma fa innahu tahur wa qala as-sadaqatu alal miskin sadaqah wa ala dhil rahimi sintan sadaqatun wasilatun. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Dari Salman bin Amir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, idza aftara ahadukum falyuftir ala tamr. Jika salah satu di antara kalian hendak berbuka puasa, artinya sudah adzan maghrib, entah puasa sunnah atau puasa wajib atau puasa qadha yang lainnya, ya. Falyuftir ala tamr, sunahkan untuk berbuka dengan tamr. Tamr itu kurma kering, bisa kurma Madinah, kurma yang lainnya juga, ya Tunis dan yang lainnya. Kurma Indonesia ada, ada banyak. Kita beli dari luar, didatangkan ke sini. Ya, itu kurma Indonesia. Dan yang selanjutnya fa innahu barakah, karena berbuka dengan tamar itu berkah. Walaupun yang lebih kita nikmati adalah berbuka dengan gorengan, ya Pak Dedi, 10.000 dapat berapa tidak terasa. Kalau makan kurma 1, 3 udah giung, ya karena belum terbiasa. Jadi kalau sudah terbiasa, bijinya pun kita bisa makan, ya karena terbiasa. Apalagi makan rutop. Rutop itu kurma yang basah, ya harganya lebih mahal dan dia tidak bisa bertahan lama. Ya, ada yang pernah makan rutop, Bang Fauzi? Belum. Nanti insya Allah kalau umroh, ya naik panjat pohon kurma, ya langsung metik, ya itu sangat enak, ya. Sebelum rutop ada lagi apa? Yang masih mengkal, itu sebagai obat juga, ya. Manfaat bagi kaum yang sudah menikah. Adapun yang belum menikah, makan kurma saja. Kemudian fa in lam yajid tamr, kalau belum mendapatkan kurma, falma, maka cukup dengan air minum, air mineral. Fa innahu tahurun, karena dia bersih, suci, ya. Kemudian poinnya, waqala as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah. As-sadaqatu 'alal miskin sadaqah. Ya, sedekah memberikan bantuan, memberikan sesuatu kepada orang miskin merupakan mendapatkan pahala sedekah.
sehari 5.000 kita berikan kepada fakir miskin, itu merupakan mendapatkan sedekah. Ya, betapa bahagianya orang yang mendapatkan pemberian sedekah. Tetapi orang-orang sahabat dulu atau orang-orang Arab pada umumnya, mereka lebih senang berbahagia ketika mereka yang bersedekah. Ya, Kang Ibnu sehari penghasilan 4,5 ya, atau 1,5, tanggal 1 dibagikan, tanggal 5 habis. Dari sekian persennya disedekahkan. Ya, dari 10 juta sedekahkan misalnya 1%. Berarti berapa? 10.000, 100.000 sedekahkan. Dan sedekah-sedekah yang lainnya yang kita bisa berikan kepada orang lain. Kata Nabi SAW, ittaqinna walau bisyikki tamar. Siki tamar. Yang ada apa? Siki tamar. Siki. Ya, setengah ya. Bukan sikina, bukan bijinya, bukan. Siki tamar itu setengah dibagi dua. Satu kurma dibagi dua. Jagalah diri kalian walau bisyikit tamar, walaupun dengan setengah kurma. Ini saking apa ya, minimalnya ya, dengan setengah kurma. Uang gopay lah. Uang gopay ya kita sedekahkan. Ya, ini merupakan minimalnya sedekah. Wa ala dzirrahim sintan, sedekah wasilah. Ini poinnya. Ya. Dan bersedekah, memberikan sedekah kepada dzirrahim, kerabat, saudara, itu mendapatkan 2 pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Ini poinnya ya. Wa ala dzirrahim sedekah wasilah. Ya, sedekah, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Ya, hadis ini mendorong kita, memotivasi kita untuk bersedekah ya kepada kerabat kita. Ya, bahkan mu'allif mengatakan ketika ada 2 orang miskin, 1 orang asing bukan saudara, 1 saudara, kedua-duanya sama membutuhkan. Mana yang paling kita dahulukan? Orang yang memiliki kerabat dengan kita. Kecuali kalau kerabat kita lebih mampu dan fakir miskin yang lainnya lebih susah, ya tentunya kita berikan kepada orang yang paling membutuhkan. Ya. Tetapi kalau kerabat kita kaya, maka kita bukan bahasakan dengan sedekah, tetapi hadiah. Pak Dedi, ini hadiah dari anak seorang miskin, antum goni, antum seorang kaya, ini punya hadiah. Istilahnya bukan sedekah, istilahnya hadiah. Ya, atau kita juga menghargai orang lain, menghargai kerabat, anak punya hadiah. Ya, supaya memberikan dengan bahasa yang lebih mudah diterima. Ya, tidak mengatakan sedekah, padahal dia kaya. Mungkin antum lebih butuh, ambil lagi aja. Tidak, tapi kita katakan ini hadiah, ya sebagai bentuk pemberian ya dari saudaranya. Sehingga kata Nabi SAW, terjalinlah saling komunikasi, yang saling mendukung sesama kaum muslimin, apalagi saudara kita. Ya. Di hadis ini terdapat motivasi dan dorongan kepada kita untuk berbuat baik, ya segala bentuk kebaikan kepada kerabat kita. Ya, entah sedekah, tenaga, kemudian pertolongan dan yang lainnya. Kemudian al-hasu 'ala al-ihtimam bidzawil arham, juga
dorongan, motivasi, anjuran untuk memperhatikan karib kerabat kita, ya, dan sedekah kepada mereka lebih utama, ya. Dan di hadis yang dulu pernah kita singgung, biasanya orang itu lebih senang memberikan kepada orang lain berbanding kepada keluarganya. Ada orang seperti itu. Kepada orang lain mudah, ya, memberi. Pas pulang ke rumah, istri minta uang, nggak ada. Ya, anak minta uang, nggak ada. Saudara minta bantuan, nggak ada. Padahal yang pertama kali memberi bantuanlah saudara kita, bukan orang lain. Ya, mudah-mudahan kita bisa memberikan, ya, contoh, kemudian juga mengamalkan hadis ini, dan juga kita bisa membedakan mana yang berhak mendapatkan, memprioritaskan yang lebih membutuhkan dari saudara kita. Ini saja bisa disampaikan, ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.